Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup ingin mengajak kalian semua untuk menerapkan etika lingkungan hidup di lingkungan sekitar kita. Forever frozen still, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone, and if you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Sebelum mulai masuk dalam penerapan etika lingkungan hidup, saya akan membahas pengertian dari etika lingkungan hidup. Nah, apa sih etika lingkungan hidup itu? Jadi, etika lingkungan hidup adalah dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau bertindak terhadap lingkungan. Intinya, etika lingkungan hidup mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya perbuatan individu terhadap lingkungan hidupnya. Sekarang kita masuk kepada penerapan etika lingkungan hidup. Bisa dilihat dan ditemukan bahkan di data berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengatakan bahwa timbunan sampah di Indonesia mencapai 35,92 juta ton sepanjang 2022. Kita, manusia Indonesia, sudah selayaknya mulai berpedoman kepada etika lingkungan hidup dan memperlakukan lingkungan seperti seharusnya. Kita tidak boleh terus-menerus menutup mata dan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti membuang sampah sembarangan. Sebagai manusia tuh harus melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, begitu seharusnya yang kita lakukan, karena akibat dari membuang sampah sembarangan, selain mencemari lingkungan juga akan mengganggu pemandangan. Selain itu, tolong ya, buang sampah sesuai jenisnya. Bijak-bijaklah dalam memilah sampah. Tunggu, apalagi sih, ya ampun. Kita harus membedakan sampah organik dan anorganik. Ini kan sampah anorganik, jadi harus dibuang ke situ. Oke deh, makasih ya suasanya. Sama-sama, jangan diulangi lagi ya. Selanjutnya, kita beralih kepada polusi udara. Kita tahu bahwa lagi-lagi Indonesia merupakan negara yang besar dengan masyarakatnya yang membludak, dan kita tidak mungkin menyuruh mereka semua untuk jalan kaki, kan? Maka dari itu, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki kendaraan paling tidak sebuah motor untuk membantu mobilisasi mereka setiap harinya. Namun, yang perlu kita ketahui, kendaraan bermotor menyumbang polusi udara yang tidak sedikit. Bisa kita lihat bahwa mayoritas mahasiswa di Universitas Jember menggunakan sepeda motor untuk menuju ke kampus.
Namun beberapa lagi tentunya yang jarak kosnya dekat memilih untuk berjalan kaki. Nah, hal tersebut patut diacungi jempol karena selain tidak menyumbang polusi, mereka juga menjadi sehat karena berjalan kaki setiap hari. Hari gini masih jalan nggak capek dah. Emangnya kenapa sih? Toh jalannya juga lumayan dekat. Dan pasti kan sehat. Iya, kita kan juga mengurangi polusi udara. Iya, juga. Kan kita nggak perlu keluarin uang buat beli bensin. Udah amat, yang penting aku naik motor lebih cepet dan nggak capek. Udah duluan ya. Cepet katanya, belum kena macet aja tuh. Iya. Kalian tahu mengapa udara dan hawa di sini tetap sejuk? Yups, jawabannya pohon-pohon besar ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menekan masyarakat untuk tidak menggunakan motor itu sulit, bahkan mungkin mustahil. Namun, kita ada cara lain untuk menanggulangi polusi udara, yakni dengan cara menanam pohon. Penanaman pohon merupakan langkah kecil yang signifikan dalam mengatasi masalah polusi udara. Karena pohon memiliki kemampuan alami untuk menyerap gas polutan seperti nitrogen oksid, ozon, amonia, dan sulfur dioksida. Pohon membuat kita bernafas dengan udara yang bersih. Mulai hari ini, tanam pohon ya untuk masa depan generasi mendatang agar mereka juga bisa menghirup udara bersih dan segar. Semoga pohon ini bisa menjadi pohon yang kokoh dan bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Iya, semoga pohon ini bisa menghasilkan udara yang sejuk yang bisa bermanfaat bagi sumber kehidupan kita nanti. Lalu untuk yang terakhir, bahasan kita menarik nih. Kita akan mendaur ulang botol plastik. Kita tentunya sangat tahu ya bahwa sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah membandel di muka bumi. Ia sulit terurai sehingga dapat mencemari tanah dan lingkungan. Dengan dasar itu, kami ingin kalian semua untuk mulai perhatian terhadap sampah botol plastik ini. Karena sampah ini akan kita daur ulang menjadi wadah pot, tentunya dengan sedikit effort yang sepadan. Botol plastik merupakan salah satu sampah yang umum kita temui karena biasanya botol plastik digunakan sebagai wadah air. Bagi orang-orang yang terlupa atau bahkan tidak memiliki botol air pribadi, mereka lebih memilih untuk membeli air kemasan dalam botol. Sehingga pasti akan selalu menemui sampah satu ini. Seperti yang saya bilang, sampah plastik ini bandel sekali. Namun, untunglah kami menemukan cara untuk menjadikan sampah botol plastik ini menjadi lebih berguna. Dengan sedikit modifikasi, botol plastik yang tadinya hanya sampah sekarang berubah menjadi pot bunga yang cantik.
Nah, itu tadi penerapan etika lingkungan hidup yang dapat kami contohkan. Saya selaku pembicara dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba beretika mengabdi pada lingkungan.